Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Bekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan
salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning? Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah.
tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan.
Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi.
kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung, dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning? Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah.
Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya
sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus
dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Jokowi. Sudah. Apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Saya itu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis.
sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Saya itu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami,
dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Babang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak. Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah.
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo.
Surojo. Iya, Bang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas
apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Saya itu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Jokowi Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sudah sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara
Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah,
foto pemilik ijazah dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Jokowi Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah.
Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silakan. Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara
Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah,
foto pemilik ijazah dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu tadi yang kan kami sudah sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah.
Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis.
sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami,
dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami, dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah.
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Bener dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Pak Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya.
Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena
Saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara
Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah,
foto pemilik ijazah dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu tadi yang kan kami sudah sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah.
Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya.
Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami,
dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah.
Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku.
Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting tuh apa bahasa Indonesianya tuh. Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas
apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning, gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Bener dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah.
Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya
sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA.
Jokowi, Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sudah sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung.
Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto
ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak. Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi.
salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini.
Babang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami, dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima. Makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap produk palsu tentang ijazah kami.
Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah,
dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya.
Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Saya itu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya
melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang,
Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku.
Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas
apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak. Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Jokowi Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Jokowi Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Jokowi Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah.
Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya
sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Saya itu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus
dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis.
sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak. Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami, dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami,
dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Babang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Bener dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum, masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo.
Surojo. Iya, Bang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas
apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara
Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah,
foto pemilik ijazah dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah.
Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis.
sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali.
Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami, dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah.
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo.
Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Bener dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas
apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum, masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan yang menggelitik bagi kami ya, terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Bekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah.
Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya
sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus
dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis.
sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu belum masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan, 3 yang membedakan. Nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu kan yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Mungkin Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi ini. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Bekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami,
dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang? Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM, itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah.
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya Pak? Ya.
Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan. Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena
Saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi, karena saya seorang presiden saat itu, dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Jokowi Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Jokowi Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Jokowi Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, itu yang kami sampaikan. Bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Kesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara
Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah,
foto pemilik ijazah dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak Itu Gibran yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang ngelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah.
Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Tulisannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta.
Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya.
Dan saat itu belum masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang sudah kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak. Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang. Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu
dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya
mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di Makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80, bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi.
Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3: nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali.
Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS, sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Zambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu.
Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Babang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi, itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak
Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih, coba kita bikin marah
Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali. Biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami, dan sebagainya. Tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau ada teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan, tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Itu yang kami sampaikan. Sudah. Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya? Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Surojo. Solo ya Pak? Ya.
Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki itu dibantu sama dia. Kamu pulang kemana? Saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Bapak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena
Saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sudah sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Pak? Mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan.
Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah Bang Ning gitu, manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning, nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan ya pasti ada lah, nggak ada sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. Dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak? mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga
mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya, ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah. Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dibekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi udah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya, Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu.
Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi, kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun, tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM, saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning gitu. Manggil saya Bang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan. Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi karena saya seorang presiden saat itu dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang membedakan, ya pasti ada lah, nggak ada, sama tuh nggak ada. Yang membedakan paling tidak ada 3. Nomor seri ijazah, foto ijazah, nggak mungkin sama foto ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Hanya 3 unsur inilah yang membedakan. Kalau yang lainnya sama persis, tidak ada bedanya. Dan saat itu masih populer ditulis pakai tulis tangan, yang dulu ada namanya tulis indah saat itu. Makanya mungkin tulis tangan itu antara yang kami miliki dengan dimiliki teman yang lain mungkin berbeda, karena yang menulis juga orang yang berbeda. Tapi tentang produk ijazahnya sama persis. Itu tadi saya sampaikan 3 yang membedakan: nomor seri ijazah, foto pemilik ijazah, dan tanda tangan pemilik ijazah. Pak, Itu yang kami sampaikan. bertemu dengan Pak Jokowi. Sudah. Pesannya apa? Tadi arahnya monggo untuk dilanjutkan. Mengizinkan ya, Ya, Pak. mengizinkan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, saya bersama dengan temannya dari UGM itu juga mohon izin dulu, apakah kami diizinkan apabila akan melakukan atas nama sekolah kami. Oh monggo, silahkan dilakukan. Ini tadi kami sudah membuat gugat intervensinya. Ini langsung kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Bapak teman sebangku katanya. Saya dari kelas 2 dan kelas 3 sebangku. Ya, sebangku. Nama lengkap Bambang Surojo. Iya, Bambang Solo ya, Pak? Ya. Asli Solo. Asli Solo. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Bambang Surojo, teman semasa SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengungkap momen yang sangat jarang terjadi, yakni kemarahan Jokowi. Selama lebih dari 40 tahun mengenal sang Presiden ke-7 RI tersebut, Bambang tidak pernah sekalipun melihat Jokowi marah, bahkan ketika kerap dimaki oleh lawan politiknya. Namun, semuanya berubah ketika muncul tuduhan bahwa Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Kemarahan Jokowi ini diungkapkan dia saat bertemu dengan teman-teman satu angkatan di SMA Negeri 6 Surakarta pada Rabu 28 Mei. Seperti diketahui, teman-teman satu angkatan ini sengaja datang ke kediaman Joko Widodo di Solo untuk membicarakan masalah ini. Bambang Surojo, salah satu teman Jokowi, mengatakan bagaimana temannya tersebut marah saat dituduh ijazahnya palsu. Padahal menurutnya mantan presiden itu dikenal hampir tidak pernah marah. Saat itu, Jokowi mengungkapkan bagaimana tuduhan ini telah kelewat batas sehingga membuatnya tersinggung. Menurutnya, Jokowi bahkan menyatakan tuduhan ini sudah keterlaluan dan menyentuh harga dirinya sebagai pribadi sekaligus alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Lebih lanjut, Bambang pun menceritakan bahwa SMA mereka yang penuh kenangan, Jokowi muda dikenal kalem, tenang, dan sulit dipancing emosinya. Bahkan ketika dijaili oleh teman-teman sekelas, Jokowi tidak pernah menunjukkan reaksi marah.
Tidak hanya Bambang, sejumlah alumni SMA Negeri 6 Surakarta juga buka suara. Mereka merasa geram karena sekolah mereka dituding menerbitkan ijazah palsu. Kini mereka berniat melayangkan gugatan intervensi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan intervensi ini diajukan untuk bergabung dalam perkara yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Mereka bahkan sudah meminta izin kepada Joko Widodo sendiri sebelum melangkah ke pengadilan. Satu yang menjadikan Pak Jokowi itu unik bagi kami teman-temannya adalah tidak punya marah, tidak punya emosi, dan beliau cerdas dan pintar karena dia dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu menjadi juara kelas. Nah, ada hal yang menjadikan, yang menggelitik bagi kami, ya terutama saya pribadi sama yang namanya Gembong, itu Triwidarto namanya. Satu pas kami kelas 2 olahraga di lapangan, Bang, Pak Jokowi ini, Joko Widodo ini kan nggak pernah marah nih. Coba kita bikin marah. Caranya saya yang piting, Kak, saya yang dipiting itu apa bahasa Indonesianya itu? Disekap. Ya, saya yang membekap, kamu yang ngitik-ngitik, yang gelitikin. Ya wes oke. Benar dipiting lah sama Gembong itu, saya kitik-kitik. Ya memang geli dia, kloget-kloget gitu. Tapi dah itu duduk tanpa emosi, tanpa ada marah, dan tanpa ada ekspresi kemarahan, tidak ada sama sekali, biasa saja. Padahal kami berharap marah, memaki kami dan sebagainya, tapi itu tidak ada sama sekali. Itulah Pak Jokowi. Kemudian ada hal yang sangat berkesan bagi kami, beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Salah satu yang mempunyai sepeda motor saat itu adalah beliau, salah satu LS. Sepeda motor Yamaha LS warnanya hijau. Jadi kalau teman yang jalan kaki gitu dibantu sama dia, kamu pulang kemana, saya antar. Diboncengin ya Pak? Diboncengin gitu. Nah, kemudian juga salah satu yang menjadi kesan saya pribadi kepada beliau adalah saat bapak saya meninggal. Itu tahun saya kelas 2 SMA. Pak Joko Widodo itulah yang mengurus, dulu belum ada ambulans, tapi kereta jenazah. Jadi saya punya rumah di Pajang, di Kidul SMP 9, Lapangan Jegon, dimakamkan di makam Lawean. Semua yang ngurus dari mencari kereta jenazah, membeli bunga rampe yang untuk di pemakaman Pak Jokowi itulah yang membantu. Itulah yang menjadi kesan saya secara pribadi dan menjadi kesan juga bagi teman-teman semua. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian emosi kemarahan tidak ada, dan saya tidak pernah melihat Pak Jokowi biar dimaki kayak apapun tidak pernah marah. Tapi dalam hal ini yang tentang gugatan-gugatan, memang Pak Jokowi sangat tersinggung dan saatnya saya harus membalas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Karena saat itu kami dengan salah satu temannya kuliah, Ibu Naning saat itu yang di UGM. Saya tuh, pernahkah kamu ngelihat saya tuh marah, Bang? Ning, gitu. Manggil Sambang, manggil temannya tuh Ning. Nggak pernah kan? Tapi kan ini sudah keterlaluan. Kalau saat itu saya melawan, kan nanti saya disalahkan lagi. Karena saya seorang presiden saat itu. Dan saya sudah menjadi orang sipil. Itu yang kami terima, makanya melanjutkan tadi yang kami bahwa melakukan gugat intervensi tadi dalam rangka ini. Ini pun juga kami minta izin dulu kepada Pak Joko Widodo supaya tidak dipersalahkan. Kami dalam hal ini alumni SMA 6 angkatan tahun 80 bukan tentang Pak Joko Widodo lagi, tapi tentang institusi SMA 6 yang dianggap memproduk produk palsu tentang ijazah kami. Karena ijazah yang kami milikin sama persis yang dimiliki